Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di tahun baru, tahun 2024. Kami sebagai gembala majelis menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita semakin semangat, kita semakin diberkati Tuhan, dan semakin menjadi berkat. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami boleh alami. Kami boleh ada di tahun baru tahun 2024. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan memulai tahun baru ini kami akan dengarkan kembali firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Agar kami memahami dan kami sungguh dapat hidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami sedia mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itulah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari pertama mengawali tahun baru, merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu ketika ada seorang pedagang telur ayam kampung. Dia hendak pergi menjual dagangan telur ayamnya itu ke kota, di pasar tentunya. Dan dia ingin menaiki angkot ya di depan seberang jalan kampung itu. Nah, sementara dia membawa 2 keranjang telurnya, tiba-tiba kakinya terpeleset menginjak tanah atau ya jalan yang becek dan berlumpur, dan itu sebabnya dia terpeleset dan jatuh. Ya, akibatnya dia mengalami masalah dengan tubuhnya. Ya, sekujur badannya basah, kuyup dan bermandikan lumpur. Dan dagangannya, telur ayam yang 2 keranjang itu pun pecah dan hancur. Akhirnya rusak. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia kecewa, dia marah, dia kembali lagi ke rumahnya dengan ngomel, dengan bersungut-sungut, dan dengan segala kekecewaannya. Tetapi Bapak Ibu, selang beberapa jam kemudian ada warga berkerumun. Mereka ribut, mereka berbicara satu dengan yang lain, mendiskusikan tentang peristiwa di mana beberapa jam setelah peristiwa pedagang yang jatuh itu, mobil yang hendak ditumpangi oleh pedagang ini itu mengalami kecelakaan, sehingga banyak berjatuhan korban. Dan sesungguhnya itu membuat dia tersentak seketika. Wah, coba kalau saya pada waktu itu naik mobil itu, wah, pasti saya juga ikut menjadi korban. Tetapi juga dalam beberapa jam kemudian ada seorang dari kota yang memiliki peternakan babi. Dia hendak membuat pakan atau makanan babi. Karena itu dia hendak mencari telur-telur yang sudah rusak untuk dicampur menjadi pakan makanan babi. Nah, saudara, apa yang terjadi? Dikasih tahu atau diberitahulah kepada dia bahwa ada seorang pedagang telur ayam yang jatuh dan dagangannya atau telur ayamnya itu sudah rusak dan hancur. Dan Pak yang berternak atau yang memiliki peternakan itu menjumpai dia dan memborong semua telur-telurnya yang sudah rusak itu. Ya, semua dagangannya itu ludes habis dibelinya. Wah, luar biasa. Dia pun akhirnya kaget dan merasa bersukacita, bersyukur. Tetapi seketika dia tertunduk, dia menyesal dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini sebuah cerita yang tentu ketika kita memasuki tahun baru, tahun 2024, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, ada hal-hal yang tiba-tiba saja bisa menjadi sesuatu yang ya mencelakai kita, bisa menjadi sesuatu yang menyusahkan kita, yang membuat kita menderita. Tetapi percayalah, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8:28, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hadir, bahkan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya, mari hal yang harus kita
hidupi dalam memasuki tahun baru ini. Yang pertama adalah mengucap syukur. Itulah yang terbaik. Bersyukurlah. Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Allah menghendaki, Allah suka, Allah senang ketika anak-anaknya bersyukur. Dan bersyukur bukan hanya waktu sehat, bersyukur bukan hanya waktu senang, bukan hanya waktu diberkati, tapi bersyukur dalam segala hal. Ketika pun ada masalah, ada pergumulan, ada kesusahan, bahkan ada sakit, tetap bersyukur karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Yang kedua, bersyukur. Mengapa? Karena di dalam ucapan syukur ada sesuatu yang membuat kita bisa tenang, bisa merenungkan sesuatu dengan baik, dengan hikmat, sehingga kita tidak panik dan kita bisa menyelesaikan segala masalah. Karena ada sesuatu yang memberi kita tuntunan dan memberi kita jalan keluar. Dan yang ketiga, mengapa kita bersyukur? Karena dengan bersyukur kita punya semangat, kita punya harapan, kita punya pikiran-pikiran yang positif, kita bisa optimis, dan kita sanggup mengerjakan sesuatu. Karena itulah energinya, itulah kekuatan kita. Ya. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki tahun baru, tahun 2024 ini dengan bersyukur. Bersyukur karena Dialah Tuhan, turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu kita percaya tidak ada yang tidak bisa, bahkan tidak ada yang gagal di dalam Dia. Dan Dia tahu rencananya dan jalan-jalannya, kehendaknya terbaik dalam hidup kita. Karena itu serahkan hidupmu kepadanya dan mengucap syukurlah. Demikianlah firman Tuhan, kiranya meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali kami dikuatkan, diingatkan, dan dimotivasi agar supaya kami bisa menjalani tahun ini dengan ucapan syukur. Karena memang tidak ada alasan bagi kami tidak bersyukur. Karena semua ketika kami ada sampai hari ini pun, sekalipun di tengah masalah, sekalipun menjalani sesuatu yang sulit, tapi kalau kami ada ini semua karena Tuhan. Dan kami juga percaya dengan ucapan syukur kami dimampukan. Karena kami punya semangat, kami punya optimistis, kami punya pengharapan bahwa ada Tuhan yang menyertai, bahkan turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Lagi-lagi kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.